Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar bela diri abadi bab tahun 1561 sampai tahun 1565. Petualangan 7 bersaudara. Urusan di wilayah selatan telah berakhir, dan perjalanan baru dimulai. Charlie menginjakkan kaki di tanah gurun barat sesuai keinginannya. Kali ini sosoknya tidak sendirian, ada 6 sosok lagi di sampingnya yang memantulkan 6 bayangan miring saat matahari terbenam. Mereka berpegangan tangan sambil berbicara dan tertawa sepanjang jalan. Mereka punya banyak obrolan yang menyenangkan. Gurun barat Xuan Huang tidak lebih kecil dari wilayah selatan, daratannya luas dan luas, dataran luas, banyak gunung raksasa, dan sungai-sungai besar melintasinya. Sungai-sungai panjang mengalir masuk, membawa debu sejarah dan menyaksikan perubahan-perubahan kehidupan. Berbeda dengan wilayah selatan, gurun barat ini memiliki sentuhan kehikmatan dan kedamaian. Ada tambahan kekuatan iman pada kekuatan spiritual terbang yang menutupi tanah ini seperti mantel suci. Ada banyak kuil di gurun barat, yang merupakan tempat suci bagi Sang Buddha. Semua makhluk hidup memuja Sang Buddha dengan taat dan mengumpulkan pemikiran yang melonjak tentang Sang Buddha. Di mata dunia, mereka adalah Sang Buddha. Manusia berlutut dan berdoa meminta perdamaian. 3 malam kemudian, ke-7 orang itu memasuki kota kuno pertama sejak memasuki gurun barat, Kota Rahmat. Setiap kota kuno memiliki legendanya masing-masing, tidak terkecuali Kota Rahmat ini. Dikatakan bahwa pada zaman kuno, seorang lelaki terhormat datang ke sini untuk menyebarkan agama Buddha dan mencapai pencerahan lagi. Generasi selanjutnya disebut Guru Pengasih. Nama kota kuno ini diturunkan sejak saat itu untuk memperingatkan dunia agar berbelas kasih. Saat memasuki kota, mereka bertujuh mencium aroma dupa. Dupa itu begitu kuat hingga memenuhi seluruh kota kuno Mercy. Sepertinya mereka bukan memasuki kota kuno melainkan sebuah kuil. Aroma dupa ada di mana-mana. Wilayah selatan sangat ramai beberapa hari terakhir ini. Meskipun dupanya kuat, itu masih merupakan dunia fana. Dimanapun orang berkumpul, selalu ada legenda. Kota Rahmat penuh dengan diskusi di malam hari. Tubuh suci kuno telah berlalu, bagaimana mungkin tidak semarak? Ada banyak desisan dan suara-suara yang menggugah selera di kedai teh dan toko anggur. Perjalanannya telah membuktikan sebuah kebenaran. Dimanapun dia berada, akan ada keaktifan. Dia membuat pertemuan besar untuk semua ras berantakan, terlalu banyak pangeran ras yang dimusnahkan, dan kesengsaraan surgawi Dao 4 Kaisar terjadi. Karena dia, semua ras hampir berperang, dan mereka semua membawa senjata kekaisaran. Sungguh konyol bahwa Pangeran Gagak dan Pangeran Kunpeng dihilangkan oleh tubuh suci kuno. Mereka berdua bersikeras mencari kegembiraan, dan dibunuh sebagai balasannya. Tidak hanya mereka sendiri yang mati, tetapi mereka juga menimbulkan banyak korban jiwa pada anggota klan. Terutama Pangeran Kunpeng, kudengar tubuh suci kuno itu menyelundup ke dalam klan Kunpeng dan menculik secara paksa. Dengan cara ini, leluhur Kunpeng sangat marah sehingga dia memanggil semua ras dan mengeluarkan perintah buronan untuk semua ras. Sangat disayangkan bahwa tubuh suci kuno sangat lemah. Desahan datang satu demi satu, saya mendengar bahwa lebih dari 5.000 ras berpartisipasi untuk menangkapnya. Ketika mereka masuk, ada 9 kuasi Kaisar Agung, yang menggerakkan senjata 9 Kaisar tertinggi, dan tubuh suci kuno melarikan diri lagi dan lagi, tetapi dia tidak bisa lolos dari kematian. Dikuburkan di tanah terlarang dunia bawah dianggap lebih baik. Berbicara tentang tanah dunia bawah, itu adalah hal yang nyata. Aneh sekali, ketika namanya disebutkan, terlalu banyak orang yang bergidik. Termasuk tubuh suci kuno, 4 orang mati, dan masing-masing dari mereka meninggal dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Saya terkejut, mengapa nama Anda dibicarakan di sana? Mereka semua punya legenda tentangmu. Kaisar kera kecil membawa batang besi tak berujung dan memutar matanya ke arah Charlie dengan marah. Bisakah kamu membuat kami populer juga? Rekan Taois, pernahkah kamu melihat wanita ini? Charlie mengabaikan kata-kata itu Raja Kera Kecil. Dia membawa potret dan mengajukan pertanyaan, satu persatu di jalan. Adapun orang di potret itu, dia adalah seorang wanita, tentu saja Safia Chu dan Luna Chu. Dia datang ke gurun barat Xuan Huang untuk menemukan wanita dari kota tanpa air mata. Jika dia benar-benar terlihat persis seperti orang di potret, sudah pasti dia mungkin salah satu dari mereka. Namun, ketika dia bertanya di sepanjang jalan, jawaban yang dia dapatkan sebagian besar adalah menggelengkan kepalanya, saya belum pernah melihatnya sebelumnya.
Apakah rekan Taois tahu tentang kota tanpa air mata yang datang ke gurun barat sebelumnya? Charlie tidak menyerah dan menanyakan pertanyaan ini setiap saat. Apakah Anda tahu di mana wanita yang datang dari kota tanpa air mata sekarang? Saya memasuki biara untuk berlatih, saya tidak tahu yang mana. Ini adalah jawaban banyak orang. Terima kasih. Charlie merasa sedikit menyesal dan terdiam. Ada banyak kuil di gurun barat yang misterius, dan dia mencari satu demi satu. Bahkan jika dia mati, dia mungkin tidak dapat menemukan semuanya. Satu-satunya alasan adalah gurun barat terlalu besar. Aku sudah bertanya. Formasi teleportasi di kota ini rusak dan tidak bisa dibuka sampai besok. Raja Tringgiling dan Raja Bangau Abadi kembali dari satu sisi, ini sudah larut, sebaiknya kita istirahat di sini untuk malam ini. Tidak masalah. Charlie menjawab dengan santai. Siapa gadis ini? Dia sangat cantik. Raja Bangau Abadi mengambil gulungan itu dari tangan Charlie. Tak perlu dikatakan lagi bahwa itu pasti istri dari adik laki-laki ketujuh. Kuiniu mengambilnya dan meneteskan air liur saat melihatnya. Bagaimana kalau kamu meminjamkanku satu malam? Kaisar kera kecil itu menyodok Charlie dan tersenyum sangat tidak senonoh. Begitu dia selesai berbicara, pria itu terbang dan langsung menuju ke langit, di mana dia tidak turun untuk waktu yang lama. Kuiniu dan beruang bumi menelan ludah mereka satu demi satu dan mengembalikan gulungan itu kepada Charlie. Terlepas dari apakah dia saudara ketujuh, dia adalah yang paling galak, jadi jangan mengolok-oloknya. Charlie berjalan pergi, tidak lupa melirik ke langit. Jika dia melihat kaisar kera kecil jatuh, dia tidak akan ragu untuk menambahkan tendangan lagi. Wanitaku, kamu berani memikirkan. Kuiniu, Raja Trenggiling, dan lainnya, setelah melihat sekilas, mereka berjalan ke kota kuno sambil bergandengan tangan. Sebelum datang, mereka telah menanyakan dengan jelas bahwa ada rumah bordil di kota ini, dan warna ungu semuanya bagus. Kelompok ini pergi untuk minum anggur bunga, dan jika mereka tidak merasa cukup, mereka dapat tidur satu atau dua. Ini adalah tujuan konsisten mereka. Charlie jauh lebih normal, dia berjalan berkeliling dan mengajukan pertanyaan, dan selama periode ini, dia juga berkeliling dunia untuk menemukan reinkarnasi. Sayangnya, tidak ada reinkarnasi di kota rahmat ini, dan karena dia menggunakan evolusi rahasia langit lagi, umur panjang dan kultivasinya dilahap, dan wilayah kekuasaannya akan jatuh dari tingkat orang suci. Dengan kata lain, tidak akan lama lagi dia akan turun dari level suci dan menjadi level kuasi suci. Tiba-tiba ia berhenti di depan sebuah warung kecil yang menjual artefak magis. Pemilik warung tersebut adalah seorang lelaki tua. Mungkin usahanya kurang bagus. Ia tertidur dengan tangan di tangan sambil mendengkur keras. Dia tidak mengganggu lelaki tua itu, tetapi mengangkat tangannya dan mengambil sebatang batang besi dari kiosnya. Lebih tepatnya cambuk besi itu, warnanya hitam dan terasa sangat berat. Cambuk ilahi. Dia mengerutkan kening, sangat yakin bahwa ini adalah cambuk ilahi yang pernah dia gunakan sebelumnya. Lebih dari 200 tahun yang lalu, dia membeli cambuk ilahi di lelang gerbang Tianxuan. Lebih dari 100 tahun yang lalu, untuk menyelamatkan reinkarnasi Manchu Agung, itu diculik oleh Siming Xingjun dan mengatakan itu milik Jiang Taigong. Yang mengejutkannya adalah cambuk ilahi muncul lagi di seluruh dunia, yang tidak dapat dia pahami. Cambuk ilahi sepertinya mengingatnya, dan cambuk itu berdengung di tangannya, seolah dia bahagia, seolah dia merindukannya. Kenapa kamu kembali lagi? Charlie tersenyum dan menyentuhnya dengan lembut, seolah dia adalah kerabatnya sendiri. Teman kecil, kamu jatuh cinta dengan cambuk besi ini tidak mahal untukmu. Lelaki tua itu bangun, berbaring, lalu mengeluarkan botol anggur dan menyesapnya. Dia tampak menikmatinya. Senior, dari mana kamu mendapatkan cambuk besi ini? Charlie bertanya. Seorang perampok makam menjualnya kepadaku, mengatakan itu adalah harta karun, kata lelaki tua itu sambil menguap. Perampok makam. Apakah Anda ingin membelinya? Saya akan menjualnya kepada Anda seharga 100.000. Ini adalah harta karun. Ya, Charlie tidak menawar, meninggalkan tas penyimpanan berisi 100.000 batu origin, dan berbalik untuk pergi. Sederhana sekali. Jika saya tahu dia kaya, saya akan menaikkan harganya lebih tinggi. Lelaki tua itu mengerutkan bibirnya, menyimpan tas penyimpanan, dan mulai membersihkan kios. Bisnis tidak mudah dilakukan, jadi dia akan pulang lebih awal, dan dia juga bisa pergi ke rumah bordil untuk jalan-jalan. Charlie berjalan di jalan yang ramai, memegang cambuk ajaib dan melihat berulang kali. Saya masih tidak mengerti mengapa cambuk ilahi yang dibawa ke surga turun lagi, bahkan sampai ke tangan perampok makam.
Mungkinkah Jiang Taigong yang melemparkannya, dan siapapun yang mengambilnya adalah orang yang memilikinya? Sangat disayangkan, meskipun cambuk ilahi itu sombong, ia hanya memiliki roh tetapi tidak memiliki kecerdasan. Jika memiliki kecerdasan, Anda dapat menanyakannya secara langsung. Semua artefak dari surga sungguh luar biasa, belum lagi artefak Jiang Taigong yang merupakan pengendali surga. Semua dewa di surga dianugerahkan olehnya, dan 8 prestasi mengalahkan para dewa adalah pencapaian mengalahkan para dewa. Dia tidak pernah mengetahui alasannya, jadi dia menyimpan cambuk ajaib itu. Dia masih sangat sayang padanya. Cambuk itu telah bersamanya setidaknya selama 100 tahun. Itu juga merupakan harta karun yang dibawa dari Manchu Agung. Setelah sekian lama-lama, sangat berguna untuk menggunakannya. Dia mengeluarkan gulungan itu lagi dan mengajukan pertanyaan sepanjang jalan. Tanpa sadar, dia datang ke kuil Dewa Kota. Pada malam hari kuil Dewa Kota masih ramai dikunjungi orang, banyak orang yang keluar masuk, lebih dari 90% diantaranya adalah manusia fana, mendoakan perdamaian, kekayaan, dan keberuntungan. Ada tempat pembakar dupa besar berisi kayu cendana, dan ada juga tumpah ruah berisi koin tembaga. Charlie tetap diam, melihat manusia yang berlutut dan beribadah dengan taat, dia tidak bisa menahan senyum. Dahulu kala, sebelum dia memulai jalan seorang beku, dia, seperti mereka, berlutut di depan patung Buddha di reruntuhan kuil di malam yang gelap, berharap dia juga dapat memiliki rumah yang hangat, makanan yang cukup setiap hari, dan tidak perlu menderita kelaparan. Saat Anda lapar, Anda tidak harus bersaing dengan anjing liar untuk mendapatkan makanan. Setelah waktunya bagi para dewa untuk membuka matanya dan membiarkannya menjadi biksu. Kecuali rumah yang hangat, semua keinginannya telah terpenuhi. Namun semakin dia melihat dan semakin dia mengalami, semakin dia menyadari betapa konyolnya dunia ini. Manusia benar-benar yakin ada dewa di dunia ini. Charlie menertawakan dirinya sendiri. Di mata manusia, mereka adalah makhluk abadi yang menyendiri. Manusia berlutut untuk menyembah yang abadi. Kepada siapa mereka yang abadi harus berlutut? Dia menatap langit untuk terakhir kalinya. Dia langsung pergi ke aula utama kuil Dewa Kota dan melihat gambar rumah dewa. Manusia memanggilnya Dewa Kota, dan dia adalah santo pelindung kota. Hampir setiap kota di dunia fana memiliki kuil Dewa Kota, dan mereka semua memuja Dewa Kota, memperlakukannya sebagai dewa dan sering berlutut untuk menyembahnya. Charlie tidak mengerti mengapa kota Rahmat, yang dinamai menurut agama Buddha, memiliki kuil Dewa Kota, satu Buddha dan satu Dewa Kota. Mereka adalah dua dewa, yang mana yang harus dipercaya di dunia. Jika kamu benar-benar dapat mewujudkan roh, bisakah kamu juga memenuhi keinginan yang telah lama kuinginkan? Charlie tersenyum sedikit, mengambil kayu cendana, menunjuknya, dengan lembut memasukkannya ke dalam pembakar dupa, dan membungkukkan tangannya. Namun, ketika dia selesai memberi hormat, dia menemukan tongkat kayu cendana itu ditekuk ke arahnya, seolah-olah ada orang yang sedang memberi hormat. Dengan kata lain, Dewa Kota tidak tahan dengan pemujaannya, jadi dia menggunakan kayu cendana sebagai mak comblang untuk mengembalikan hadiah besar kepadanya. Dia adalah seorang abadi dan pangkatnya jauh lebih tinggi darinya. Menyembahnya akan merugikan apa yang disebut dupa. Kamu memiliki roh dari surga. Charlie menyekat tangannya dengan kayu cendana dan memandang Dewa Kota sambil tersenyum. Itu hanya jejak jiwa. Kediaman Dewa Kota yang sebenarnya ada di surga, patung batu Dewa Kota berbicara. Apakah kamu pernah melihatnya? Charlie berkata sambil mengeluarkan potret Safia dan Luna. Suatu ketika, ada seorang wanita. Sama seperti Anda, dia memegang potret dan bertanya kepada saya seperti ini. Patung batu Dewa Kota tersenyum, orang dalam lukisannya adalah Anda, tetapi saya tidak menyangka bahwa orang dalam lukisan Anda adalah dia. Ada seorang wanita yang memegang potretku. Charlie sedikit mengernyit dan menatap patung Dewa Kota dengan ragu-ragu. Wanita yang kamu bicarakan adalah orang dalam lukisan ini. Kapan kamu melihatnya? Kelihatannya persis sama. Patung batu Dewa Kota menjawab, untuk waktunya, itu lebih dari 100 tahun yang lalu. Lebih dari 100 tahun yang lalu. Charlie bergumam, pikirannya berpacu, dan dia mengingat hal-hal kuno. Lebih dari 100 tahun yang lalu, waktunya bertepatan dengan apa yang dikatakan nenek moyang keluarga Ji. Nenek moyang keluarga Ji bertemu dengan Safia dan Luna. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan patung Dewa Kota, wanita itu pasti salah satu dari mereka. Charlie sangat senang. Tidak hanya dia mencari mereka, tetapi mereka juga mencarinya. Meskipun mereka belum membuka kenangan kehidupan masa lalu mereka, bagaimana reinkarnasi bisa menghentikan cinta?
Yang lebih kebetulan lagi adalah mereka juga pernah ke Kota Rahmat, dan bertanya kepada Dewa Kota tentang hal itu dengan potretnya. Ini mungkin takdir, tapi Tuhan mempermainkan manusia, dan mereka melewatkannya. Dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya, Charlie menatap patung Dewa Kota lagi. Beberapa waktu yang lalu, kota tanpa air mata datang ke gurun barat Xuan Huang, dan seorang wanita keluar. Tahukah Anda tentang itu? Saya tahu. Patung Dewa Kota tersenyum dan tertawa. Jangan tanya di mana dia berada, bahkan Dewa Kota pun tidak tahu. Terima kasih banyak, kata Charlie, berbalik dan meninggalkan aula, merasa sangat bersemangat sehingga itu sulit untuk ditekan. Saat ketika dia meninggalkan kuil Dewa Kota, dia mendengar seekor serigala melolong, "Bos, seseorang akan meniduriku." Jika Anda mendengarkan dengan cermat, Anda dapat melihat bahwa itu adalah Raja Kera kecil, dan suaranya begitu mendominasi sehingga itu membuat kota kuno itu bergetar. Charlie mendengarnya, dan Kui Niu, yang berada di rumah bordil, juga mendengarnya. Kemarahan Kui Niu langsung menjadi marah, dan dia keluar dengan kapak besar. Aura kekerasannya sangat mengejutkan. Ada juga beruang prajurit bumi, ikan utara, Raja Bangau Abadi, dan Trenggiling, semuanya membawa anak buahnya keluar dan langsung menuju ke sumber lolongan. Dunia langsung dipenuhi dengan suara gemuruh yang mengejutkan. Charlie mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat dengan siapa Raja Kera kecil bertarung. Mereka adalah 3 pria berjubah hitam, dengan aura yang kuat, dan tingkat kultivasi mereka tidak rendah, dan mereka berada di tingkat Raja Kuasi Suci. Charlie sangat akrab dengan garis keturunan ketiga pria berjubah hitam itu, dan mereka adalah anggota klan iblis. Pertempurannya sengit, dan barisan 6 lawan 1 langsung menuju ke luar kota. Sebagian besar manusia di kota bersembunyi di kuil Dewa Kota dan kuil, dan berlutut, mengira mereka telah menyinggung makhluk abadi. Sedangkan para biksu, mereka sudah keluar untuk menonton teater, dalam kelompok kecil, satu demi satu. Charlie mengabaikan mereka secara langsung dan mengeluarkan gulungan itu lagi, bersiap untuk mengajukan pertanyaan sepanjang jalan. 3 Raja Kuasi Suci sepenuhnya berada dalam jangkauan beberapa orang, terutama Kui Niu. 1 orang sudah cukup untuk menjadi lawan Raja Kuasi Suci. Namun, selama pertarungan, situasinya berbeda. Orang lain bergabung dalam pertempuran. Dia adalah anggota klan monster. Budidayanya berada di level Raja Suci, dan dia langsung menekan Kui Niu dan yang lainnya. Saudara ketujuh tua, tolong aku, teriak Kui Niu, membuat langit berdengung. Charlie tidak punya pilihan selain menutup gulungan dan keluar dari kota kuno. Begitu dia melihatnya, dia melihat 6 bersaudara dipukuli dan berlarian di langit. 1 Raja Suci dan 3 Raja Kuasi Suci sedang melakukan serangan dengan sangat ganas. Kedatangannya menyebabkan Kui Niu dan yang lainnya bergegas mendekat. Semua orang mengalami memar di hidung dan wajah, tetapi mereka semua merasa seperti disuntik darah. Kedatangan Charlie memberi mereka kepercayaan diri yang besar. Apa yang terjadi padamu? Charlie melirik Kaisar Kera kecil, bagaimana situasinya? Kamu benar-benar tidak boleh menyalahkanku kali ini. Kaisar Kera kecil itu mengutuk, mata emasnya penuh dengan api liar, kemarahan melonjak. Saat saya sedang berjalan, 3 orang melompat keluar dan ingin membeli batang besi saya. Saya tidak menyetujui batang besi saya untuk dijual, pertarungan dimulai. Mendengar ini, Charlie memiringkan kepalanya sedikit dan berkata, dia memandang Raja Suci pertama dan 3 Raja Kuasi Suci dari suku iblis di seberangnya dengan penuh minat. Bagaimanapun, kalian adalah senior. Kalian ingin membeli dengan paksa. Ini sedikit penindasan. Mereka pandai berbicara satu sama lain, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara memuji. Raja Kuasi Suci mencibir dan berkata dengan yakin bahwa hanya ada 2 orang suci di sisi lawan yang merupakan yang terkuat, dan sisanya semuanya adalah Kuasi Suci. Mereka memiliki level Raja Suci yang duduk di sisi mereka, dan mereka jelas-jelas bisa menindas yang lain. Lalu kenapa? Orang ini milikku. Kui Niu mengutuk, mengayunkan kapak perangnya dan membunuhnya, langsung menuju ke arah menuju biksu yang berbicara. Mencari kematian. Raja Kuasi Suci dari klan iblis mendengus dingin. Dia menekan dengan telapak tangannya, tetapi dijatuhkan oleh kapak Kui Niu. Tulang tangannya berlumuran darah. Jika dia tidak memiliki latar belakang tertentu, dia akan dipotong hidup-hidup. Lakukan. Beruang pejuang bumi, Raja Kera kecil dan lainnya melolong, dan langsung menuju kedua Raja Kuasi Suci yang tersisa. Adapun Raja Suci dari klan iblis, mereka harus menyerahkannya pada Charlie. Tidak ada cara lain.
Siapa yang menjadikan saudara tua ketujuh paling kuat dan diinginkan oleh semua suku, begitu kuat sehingga dia bisa membunuh beberapa kelompok dan menjadi luar biasa. Kamu benar-benar menganggapku tinggi. Charlie mengerutkan bibirnya. Dia sangat galak sebelumnya, karena dia memiliki tubuh Raja Suci Agung untuk mendukungnya, serta banyak jenderal kematian Yin Ming yang kuat dan pedang kuasi Kaisar Agung yang mendominasi. Tapi sekarang, tubuh Raja Suci Agung telah dihancurkan, dan semua jenderal kematian Yin Ming telah menghancurkan dirinya sendiri, hanya menyisakan pedang kuasi Kaisar Agung. Dengan kekuatan tempur tingkat suci, ia masih jauh dari mampu mengerahkan kekuatan tempurnya. Kekuatan sebenarnya dari senjata kuasi Kaisar Agung. Yang paling penting adalah tingkat kultivasinya turun karena evolusi rahasia langit, dan dia tidak lagi berada di puncaknya. Kali ini dia menghadapi biksu tingkat Raja Suci. Meskipun dia bisa lebih unggul, sulit untuk membunuh dia. Aku sangat mengagumi keberanianmu. Ketika Charlie mengerutkan bibirnya, Raja Suci Klan Iblis tersenyum tipis, dan menatap Charlie dengan sepasang mata layu. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Orang-orang dari Klan Iblis, semuanya sangat gila. Charlie tersenyum, auranya meningkat, dan momentumnya luar biasa. Kamu tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan. Raja Suci Klan Iblis tersenyum menghina, melangkah maju, dan mengacungkan jarinya, cahaya ilahi keluar. Charlie tidak menahannya, dia tiba-tiba melarikan diri, lolos dari pukulan tegas cahaya ilahi, dan kemudian menyusutkan tanah 1 inci, dan langsung menuju ke arah Kuiniu. Lawan Kuiniu terlempar oleh pukulannya. Bajingan, Raja Kuasi Suci dari Klan Iblis sangat marah setelah digulingkan. Dia segera menggunakan metode rahasianya. Rambut panjangnya berubah menjadi merah darah, dan ada garis dewa yang terukir di antara alisnya. Dia menggulung aura iblis dan bergegas menuju Kuiniu. Orang suci sebenarnya memiliki kekuatan bertarung yang begitu kejam. Raja Suci dari Klan Iblis sedikit menyipitkan matanya, dan segera melintasi langit. Dia meremehkan Charlie dan yang lainnya. Tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, tetapi kekuatan bertarung mereka sangat tinggi. Kuat. Ketika serangan itu datang lagi, dia tidak menahan diri, dan masih menggunakan jari dominannya dengan kekuatan yang sangat kuat. Charlie berdiri diam, sampai jari itu hendak menembus tubuhnya. Dia tiba-tiba menghilang, menggerakkan langit dan bumi, dan bertukar tempat dengan Raja Kuasi Suci dari Klan Iblis yang melawan Kuiniu. Puff! Darah berceceran di seluruh langit, dan Raja Kuasi Suci dari Klan Iblis tidak tahu kenapa dia bisa berpindah, tapi dia tertangkap basah. Raja Suci mengarahkan jarinya dan mengirimnya langsung ke dunia bawah. Memindahkan langit dan menggerakkan bumi. Wajah Raja Suci Klan Iblis tiba-tiba menjadi dingin, seolah-olah dia mengenali teknik rahasia yang digunakan oleh Charlie. Itu sangat tidak terduga. Jarinya sangat kuat dan membunuh rekan satu timnya. Adik ketujuh tua, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kuiniu menyeringai, akhirnya mengerti mengapa Charlie pergi ke lingkaran pertarungannya sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menutup jarak dan menghancurkan Raja Kuasi Suci Klan Iblis dengan tangan Raja Suci Klan Iblis. Operasi ini sangat keren, dan Charlie menggunakannya dengan sangat lancar. Bantu mereka, jawab Charlie dengan santai, menatap Raja Suci Klan Iblis di seberangnya, karena takut dia akan pergi ke Raja Kera Kecil dan yang lainnya untuk menimbulkan masalah. Serangan tegasnya sangat mendominasi. Kuiniu berbalik dan pergi ke lingkaran pertempuran bersama Raja Kera Kecil dan lainnya. Sebelum dia dapat bergabung dalam perkelahian di sana, dia melolong dengan dominan, tekan pria itu, saudaraku, ayo bertarung sampai mati. Kata-katanya membuat Kaisar Kera Kecil dan yang lainnya tiba-tiba bersemangat, dengan barisan 3 lawan 1, siapa yang takut pada siapa. Bahkan jika budidaya kita rendah, kita semua adalah binatang buas, ya, kita semua adalah binatang buas. Dua Raja Kuasi Suci dari Klan Iblis berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan dipukuli begitu keras oleh 6 orang sehingga mereka tidak dapat mengangkat kepala mereka. Raja Kuasi Suci yang agung itu dipermalukan dan dilemparkan ke rumah neneknya. Mereka dikepung dan dipukuli oleh sekelompok junior, dan dia tidak tahu lagi apa yang sedang terjadi. Raja Suci dari suku Iblis mendengus dingin, mengambil langkah besar ke depan, dan cahaya ilahi yang cerah melesat ke langit malam. Itu adalah bendera pertempuran kuno, yang secara langsung menyegel 4 arah ruang, dan memecahkan metode rahasia untuk memindahkan langit dan mengubah bumi. Kamu tidak bodoh. Charlie menginjak jalan naga kuno dan menyerang Raja Suci Klan Iblis, mengejutkan para biksu dari seluruh dunia. Biksu tingkat suci berani menyerang tingkat Raja Suci. Tidak ada yang berani berpikir seperti itu, inilah ritme mencari kematian. Di tengah suara keterkejutan,
Raja Suci Klan Iblis membuka mulutnya dan memuntahkan setetes esensi darah, yang berubah menjadi lautan monster, menutupi langit dan bumi. Setiap helainya seberat gunung, dan banyak fenomena aneh yang saling terkait. Ini adalah visi tingkat Raja Suci. Laut Iblis menyatu dengan cara Raja Suci, menyapu langit dan bumi, menelan Charlie. Jika ini adalah orang suci biasa, dia akan hancur menjadi abu dalam sekejap, tetapi Charlie bukanlah orang suci biasa. Tidak hanya dia bukan orang suci biasa, tetapi dia juga orang yang mendominasi dan galak. Pedang kuasi Kaisar Agung telah terwujud di tangannya, dan dengan satu pedang dia memotong Bima Sakti dan memotong lautan monster. Kekuatan senjata kuasi Kaisar Agung sangat sombong. Bahkan jika dia tidak dapat mengerahkan kekuatan asli yang sebenarnya, kekuatan pedang itu masih sangat kuat. Tidak hanya membelah lautan monster Raja Suci Klan Iblis, tetapi mereka juga mendorong kembali bersama dengan Raja Suci Klan Iblis. Senjata kuasi Kaisar Agung. Raja Suci dari ras Iblis mengubah ekspresinya dan memandang pedang keheningan yang terbakar di tangan Charlie dengan tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa sebenarnya ada senjata kuasi Kaisar Agung di tangan Charlie. Selain itu, dia tahu senjata kuasi Kaisar Agung itu adalah pedang leluhur Fenji. Klan Iblis memiliki hubungan baik dengan leluhur Fenji. Dia cukup beruntung telah melihat pedang keheningan yang terbakar, yang merupakan senjata dewa dengan kekuatan luar biasa. Di masa lalu, leluhur Fenji juga memasuki reruntuhan kuno. Saya mendengar dari Pangeran Klan Iblis bahwa leluhur Fenji menyelamatkan nyawanya di reruntuhan. Adapun orang yang mengejarnya, itu adalah tubuh suci kuno. Setelah kecelakaan di reruntuhan, begitu banyak generasi muda semuanya keluar, tetapi mereka tidak dapat melihat leluhur Fenji. Sekarang, melihat senjata kuasi Kaisar Agung leluhur Fenji di sini, bagaimana mungkin Raja Suci Klan Iblis tidak terkejut? Apa hubunganmu dengan leluhur Fenji? Teriak Raja Suci Klan Monster sambil menatap Charlie. Tidak ada hubungan. Charlie tersenyum santai dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Auranya menyatu dengan pedang kuasi Kaisar Agung. Aura pembunuh dan aura jahat saling terkait, menutupi kekurangan kultivasinya dan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Charlie tidak memiliki permusuhan dengan leluhur Fenji, tetapi orang itu ingin terlibat dalam dendam antara dia dan Pangeran Iblis. Di lautan darah di reruntuhan, jika leluhur Fenji tidak ikut campur, Pangeran Iblis sudah lama terhapuskan. Justru karena itulah dia secara paksa membunuh leluhur Fenji di reruntuhan. Meskipun dia tidak mendapatkan tubuh kuasi Kaisar Agungnya, dia mendapatkan pedang pembunuh kuasi Kaisar Agung yang memang merupakan senjata yang menakutkan dan ganas. Ya Tuhan, senjata kuasi Kaisar Agung. Orang-orang dari segala arah ketakutan saat melihatnya, dan mereka semua mundur untuk menghindar. Para biksu yang lemah menjadi pucat karena ketakutan dan tidak dapat menahan tekanan dari senjata kuasi Kaisar Agung. Ini adalah pertarungan di luar kota. Jika kita berada di dalam, kota rahmat mungkin akan rata dengan tanah. Banyak orang takut senjata kuasi Kaisar Agung terlalu kuat dan bisa dikatakan bisa menghancurkan dunia. Orang yang memegang senjata kuasi Kaisar Agung, mengenakan jubah hitam dan topeng hantu, pasti dia memiliki latar belakang yang dalam. Orang-orang tua itu merenung satu demi satu, jika Anda tidak memiliki latar belakang yang dalam, Anda tidak berani untuk melawan klan iblis. Siapa kamu? Siapa? Di tengah diskusi, Raja Suci dari suku iblis datang dan membuat segel, sambil berteriak keras. Tebak saja, Charlie menunjukkan giginya yang seputih salju dan tampak tidak berbahaya, tetapi gerakannya tidak ambigu. Dengan pedang yang mencapai langit, dia begitu mendominasi sehingga langit yang telah disegel runtuh lagi. Raja Suci dari klan monster memiliki wajah seperti es. Dia tahu bahwa senjata kuasi Kaisar Agung itu sombong dan dia tidak ingin bertarung keras. Dia menggerakkan kekuatan magisnya untuk menghindarinya, dan kemudian telapak tangannya seperti pedang ajaib. Dan dengan telapak tangan yang menghantam langit, langit meledak. Charlie bukannya tak terkalahkan. Tubuh suci kunonya sudah kaku. Dia membalik tinju 9 jalan dan 8 kehancuran dan memukul mundur Raja Suci ras iblis. Sebelum lawan bisa menstabilkan tubuhnya, pedang sombong lainnya datang dan membuat Raja Suci ras iblis berdarah. Oke, bagus sekali. Raja Suci dari ras iblis mengacak-acak rambutnya, tersenyum galak, matanya yang mati berubah menjadi merah darah, dan ada cahaya api yang bermekaran, mencoba membunuh Charlie dan merebut senjata kuasi Kaisar Agung. Tapi melihat ada tanda dewa di antara alisnya, yang merupakan metode terlarang dari klan iblis, kekuatan tempurnya langsung meningkat. Raja Suci telah menggerakkan hukum terlarang, betapa menakutkannya, roh jahat memenuhi malam, dan bahkan bintang-bintang di langit yang luas pun tertutup.
Ekspresi Charlie tetap tidak berubah, dia melangkah maju dan mulai menyerang secara langsung. 9 jalan dan 8 kehancuran dieksekusi dengan senjata kuasi Kaisar Agung. Dengan satu pedang, langit dan bumi dikalahkan, kekuatannya menghancurkan. Raja Suci dari ras monster membuka metode terlarang, dia pikir dia bisa memamerkan keahliannya, tapi dia digulingkan. Ah! Jeritan terdengar, tapi itu tidak datang dari sisi ini, tapi dari sisi Queen Yu. Dua raja kuasi suci yang tersisa dari klan iblis dipukuli hingga menjadi tumpukan, dan jiwa melarikan diri dan meminta bantuan dari Raja Suci. Namun, bagaimana Queen Yu dan yang lainnya bisa melepaskannya? Yang satu lebih ganas dari yang lain, dan yang lainnya lebih ganas dari yang lain. Mereka berdua dibunuh oleh teknik misterius Yuan yang diwarisi oleh klan, dan mereka dicincang menjadi abu. Raja Suci ras monster sangat marah dan menjelma menjadi wujud aslinya, yaitu naga hitam sebesar gunung, sisiknya bersinar dengan cahaya sedingin es, dan matanya penuh kekerasan dan haus darah. Hei! Queen Yu dan yang lainnya berhenti, dan mereka berenam bergegas masuk, mengelilingi ke segala arah, memperkuat gerakan mereka dengan putus asa, satu set demi satu tanpa henti, masing-masing merupakan teknik membunuh. Hancurkan! Raja Suci klan iblis meraung, tubuh naganya terayun, dan menghancurkan langit, Queen Yu dan yang lainnya terlempar. Raja Kera kecil dan beruang bela diri bumi baik-baik saja. Raja Bangau abadi dan ikan neraka utara yang lebih lemah hampir membuat tubuh mereka meledak karena pukulan Raja Suci, jadi mereka mundur sementara dari pertempuran. Queen Yu dan yang lainnya bercinta dengan ganas, dan Charlie bercinta lebih keras lagi. 9 dewa bersatu menjadi satu, mendekati jiwa ras iblis. Tubuh mereka kuat, tetapi jiwa mampu menutupi pintu dengan setiap pukulan, dan setiap pukulan akurat. Benar saja, tingkat Raja Suci juga rusak parah, tidak mampu menahan 9 luka dewa, dan lautan dewa berdengung karena pukulan itu. Charlie memamerkan kekuatannya, membawa pedang kuasi Kaisar Agung dan melompat ke Raja Suci klan iblis dengan tubuh naga. Tanpa mengatakan omong kosong, dia menebas dengan pedangnya, tebasan pedang demi tebasan tanpa henti. Queen Yu, beruang bela diri bumi, dan Kaisar Kera kecil, yang telah memulihkan kekuatannya, muncul dari tiga sisi dan menyerang lagi. Meskipun mereka tidak memiliki senjata kuasi Kaisar Agung, mereka memiliki rahasia mendominasi yang mereka warisi dan sangat ganas. Ah! Raja Suci klan iblis berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Meski tubuhnya besar, ada pencungkilan darah satu demi satu. Meskipun dia adalah Raja Suci, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak dipukuli oleh binatang buas biasa. Tubuhnya dirusak berulang kali, dan disembuhkan lagi dan lagi. Tapi kemudian, dia disetubuhi lebih buruk lagi, satu demi satu. Darah mengalir deras seperti hujan, semuanya gelap gulita, bersinar dengan cahaya iblis, mewarnai langit dan bumi menjadi hitam pekat. Para biksu dari segala arah menyeringai dan mendecakkan lidah saat melihatnya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan tanpa hukum. Dari mana monster-monster ini berasal? Dia adalah Raja Suci, tetapi dia bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Mereka semua bertarung di tingkat atas. Selain ibu kota, sejak kapan Gurun Barat menghasilkan begitu banyak keturunan setingkat monster? Terutama yang memegang pedang kuasi Kaisar Agung, kekuatan tempurnya sungguh menakutkan dan tak terbatas. Seseorang menghela nafas, kekuatan seperti itu sebanding dengan yang maha tinggi barat. Secara berdampingan, saya tidak tahu siapa yang lemah atau kuat. Fakta telah membuktikan bahwa generasi ini telah sepenuhnya menghancurkan generasi sebelumnya. Para biksu yang lebih tua merasa tidak berdaya. Bahkan seorang Raja Suci dipukuli sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Apalagi yang bisa mereka katakan? Di bawah tatapan semua orang, Raja Suci ras monster berlutut. Jiwanya terluka dan kepala naganya dipenggal oleh Charlie. Tubuh naganya yang besar dihancurkan berkeping-keping oleh Kaisar Kera kecil. Queen Yu dan beruang prajurit bumi sama-sama binatang buas. Tercabik-cabik, darah naga muncrat, dan pemandangannya sangat spektakuler. Vitalitas orang ini juga terbilang ulet, ia meloloskan jiwanya, membakar kekuatan jiwa yang murni, dan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak ada lagi tatapan angkuh di matanya, dia sekarang seperti anjing yang berduka. Dia ingin melarikan diri, tetapi Charlie dan yang lainnya mengejar, secepat cahaya. Kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati. Raja Suci dari ras monster meraung, tapi dia tidak berani berhenti sama sekali. Sekarang kamu tahu kamu pengecut. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Kaisar Kera kecil itu berteriak dan mengejarnya dengan paling ganas.
Kamu masih menginginkan tongkat besiku. Jika kamu memberontak melawanku, kamu tidak akan bisa mengalahkanku, dan kamu masih ingin melarikan diri. Tidak mungkin. Kami pangeran dari keluarga kami. Kamu menindas ketujuh pangeran keluarga kami, jadi mari kita selesaikan semua dendam lama dan baru hari ini. Kui Niu juga tidak lamban, kapak perang miliknya gelap, dominasinya tak tertandingi, dan matanya penuh cahaya dingin. Raja suci dari ras monster ketakutan, dan sekali lagi membakar kekuatan jiwanya, dia melarikan diri, menyesalinya tanpa henti. Faktanya, bukan Raja Kuasi Suci dari klan iblis yang menginginkan tongkat besi Raja Kera kecil, tapi dia, Raja Suci. Raja Kuasi Suci hanya melakukan sesuatu untuknya, dan itu hanya karena batang besi itu terlalu luar biasa. Siapa yang mengira bahwa niat membeli batang besi, itu akan menarik sekelompok monster, dan semuanya sangat ganas. Barisan Raja Suci dan 3 Raja Kuasi Suci, mereka akan menghadapi akhir dari pemusnahan kelompok tersebut. Jangan lari, kamu tidak bisa melarikan diri. Charlie adalah yang tercepat, menyusutkan tanah 3 hingga 5 inci dalam satu langkah, dan melangkah melintasi langit berkabut, menghalangi jalan keluar dari Raja Suci klan iblis. Kemudian datanglah pedang yang sombong, Raja Suci dari ras monster, yang hanya dalam kondisi jiwanya, sangat panik saat itu juga. Suara gemuruh menghilang sejak saat itu. Charlie tidak membunuh Raja Suci klan iblis, tetapi menyegelnya ke dalam kuali. Setelah melakukan ini, ketujuh orang itu berbalik dan menghilang. Kebisingan yang mereka buat terlalu besar, dan pasti akan menarik perhatian semua orang. Jika identitas mereka terungkap dan berita menyebar kembali ke wilayah selatan, dan mereka akan dicari oleh ribuan orang. Belum lagi, banyak biksu yang telah menyaksikan pertempuran itu datang mengejarnya. Mereka ingin melihat adegan terakhir Raja Suci, tetapi mereka tidak cukup cepat. Mereka mengejarnya sepanjang jalan, tetapi semua menghilang setelah mengejarnya. Larut malam, di pegunungan yang luas, api unggun menyala terang, dan beberapa binatang buas menyiapkan panci besi besar. Daging di panci besi itu penuh aroma, dan rebusannya adalah daging naga. Setiap bagiannya adalah tonik yang bagus. Ayo, mari kita berbagi rampasannya. Sekelompok orang berkumpul di depan tumpukan harta karun. Kaisar Kera kecil itu sangat sadar dan melemparkan banyak pil dan yang lainnya. Saudara, ambillah dan sembuhkan lukamu dulu. Harta Raja Suci, ada beberapa. Beruang bumi tersenyum dan berkata dengan sadar. Saat dia berbicara, senjata ajaib yang luar biasa telah diambil, diikuti oleh batu origin. Charlie secara khas mengumpulkan beberapa harta karun, dan akhirnya memegang gulungan perintah yang diinginkan di tangannya. Ada seseorang yang dicari, lebih khusus lagi seorang kultivator laki-laki, dengan penampilan tampan, mata sedalam bintang, dan tatapan dingin di antara alisnya yang sangat menakutkan. Pria ini sekilas tampak familiar, tetapi jika dilihat lebih dekat, dia tampak familiar. Dia tampak sama seperti Carter Xiao, putra dari Raja Perang, di masa lalu. Kontur wajah, temperamen, dan matanya semuanya sama. 80% adalah orang yang bereinkarnasi. Charlie bergumam pelan, mengeluarkan jiwa Raja Suci klan iblis, dan berkata dengan dingin, apa asal-usul orang ini yang diinginkan oleh klan iblis, dan mengapa dia diinginkan? Raja Suci ras monster tidak berbicara, tetapi menatap panci besi besar tidak jauh dari sana dengan mata merah. Air mendidih di dalamnya mendidih, dan aromanya meluap. Yang direbus adalah tubuhnya, dan dia sangat marah. Adegan yang luar biasa. Menyaksikan tubuh Anda sendiri direbus. Tidak sulit untuk memahami keadaan pikiran ini. Geng bajingan di depan Anda benar-benar binatang buas dan penjahat, membuat orang membencinya hingga sangat gatal. Jawab pertanyaanku, Charlie berkata dengan ringan, dan menggantungkan potret Carter Xiao di depan Raja Suci klan monster. Apa asal-usul pria ini, dan mengapa klan monstermu menginginkannya? Jika kamu membiarkan aku pergi, aku akan mengatakannya. Raja Suci dari klan iblis berkata dengan dingin dan berbicara dengan sangat kasar. Sangat mudah untuk berbicara dan berdiskusi, tetapi kamu bersikeras mencari kegembiraan. Charlie mendengus dingin, menekankan telapak tangannya ke sampul Tianling milik Raja Suci klan iblis, dan mengaktifkan metode rahasia pencarian jiwa untuk secara paksa menjarah ingatan milik Raja Suci klan iblis. Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah adanya batasan kuno pada jiwa Raja Suci ras monster. Itu adalah batasan kuno yang menghalangi pencarian jiwanya. Dengan kata lain, jika dia memaksa mencari di jiwanya, roh Raja Suci klan iblis akan hancur, dan ingatannya juga akan hilang. Aku benar-benar meremehkanmu.
Charlie menarik kekuatan magisnya, dan Raja Suci Klan Iblis yang setengah mati juga pingsan. Karena pencarian jiwa terlalu sombong, dia jatuh koma dan dimasukkan kembali ke dalam kuali. Orang ini terlihat sangat familiar. Kui Niu mendekat, menyentuh dagunya, menatap pesanan yang diinginkan di tangan Charlie, dan melihat potret Carter Xiao yang bereinkarnasi berulang kali. Bos benar-benar pelupa. Itu tubuh petarung guntur. Beruang beladiri bumi melirik potret itu dan mengenalinya sekilas. Kita pernah bertarung dengannya di masa lalu, dan orang itu sangat pandai bertarung. Lihatlah otakku. Kui Niu menepuk keningnya. Aku bilang dia terlihat sangat familiar. Tubuh petarung guntur. Charlie mengangkat alisnya. Garis keturunan macam apa itu? Aku belum pernah mendengarnya. Itu normal jika kamu belum pernah mendengarnya. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Kaisar kera kecil itu memegang sepotong daging naga dan mengunyahnya. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang tubuh perang kuno. Tubuh petarung guntur adalah cabangnya. Tubuh perang kuno. Charlie tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Garis keturunan yang menentang surga semacam ini hanya ada di zaman kuno. Warisannya bertahan lama dan garis keturunannya begitu mendominasi sehingga begitu mendominasi, bahkan lebih kuat dari tubuh suci kuno. Dewa Perang Xingtian adalah tubuh perang kuno, orang pertama di bawah kaisar, dan keberadaan mitos. Cabang dari tubuh perang kuno, garis keturunannya sangat mendominasi bahkan tanpa memikirkannya, yang membuat Charlie sangat senang. Satu lagi yang berwajah panjang telah muncul dari kampung halaman Manchu, dan kekuatannya akan mendominasi. Melihat ekspresimu, sepertinya orang ini adalah kerabatmu. Semua orang memandang Charlie. Tentu saja, dia juga merupakan saudara yang baik. Charlie tersenyum santai, saat kita bertemu di masa depan, bersikaplah sopan. Aku akan mengatakannya sebelumnya, dia adalah kakak laki-laki tertua kita. Kui Niu menyeringai tanpa malu-malu. Beruang bela diri bumi dan Raja Kera Kecil juga menggosok tangan mereka, mata mereka bersinar dengan cahaya ilahi, mereka tidak sabar untuk menemukan tubuh petarung guntur dan bersumpah darah, untuk bersumpah darah menjadi saudara. Darahnya pasti sangat indah. Melihat sikap ini, Charlie tidak bisa menahan tawa. Saudara-saudara geng ini semuanya adalah karakter seperti binatang buas. Jika mereka menangkap seseorang dengan darah yang mendominasi, mereka mungkin tidak bisa menahan darah. Daging naga di dalam panci sudah matang. Beberapa orang berhenti berbicara dan mengelilingi panci besi besar tersebut, dan aroma anggur meluap. Charlie tidak berpartisipasi, tetapi menggunakan metode rahasia untuk membangunkan Raja Suci Klan Iblis dan ingin melanjutkan pertanyaan. Raja Suci dari Klan Iblis terbangun, tetapi dia dalam keadaan linglung. Lautan ilahinya bergemuruh, dan kepalanya hampir meledak. Untungnya, dia adalah Raja Suci. Jika dia adalah Raja Kuasi Suci, dia akan terkubur di bawah pencarian jiwa. Jika kamu tidak memberitahuku, cepat atau lambat aku akan mengetahuinya. Charlie berbicara dengan dingin, menatap Raja Suci ras iblis dengan saksama, kamu bisa menanggungnya, tapi aku akan membuatmu berbicara dengan patuh. Dia adalah tubuh petarung guntur, Raja Suci dari Klan Iblis ketakutan, dan memiliki alasan untuk percaya bahwa Charlie membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Dia membunuh pangeran ketiga dari klan kami, dan Guru Suci sangat marah, jadi dia memerintahkan perburuan. Apakah kamu pernah menemukannya? Charlie matanya yang tajam membuat Raja Suci Klan Iblis gemetar. Kami mengejarnya dari utara ke tengah, tapi kami kehilangan pandangan. Ketika kami mendengar bahwa dia telah datang ke gurun barat, kami mengejarnya sepanjang jalan, kata Raja Suci dari ras monster, matanya redup. Charlie tidak bertanya lagi, melambaikan tangannya dan memasukkannya ke dalam kuali Dewa Kekacauan, merasa lebih khawatir di dalam hatinya. Klan Iblis bukanlah ras biasa, tetapi salah satu dari 9 klan kuno. Mereka memiliki warisan yang mendalam, dan bahkan ada kuasi kaisar agung dan senjata kekaisaran yang ditempatkan di sana. Jika klan Iblis sepenuhnya mengejar Carter, tragedi mungkin terjadi. Saat dia memikirkannya, dia tiba-tiba merasakan getaran di mata perinya, dan kutukan 9 senjata kaisar sebelumnya menghilang. Hal ini membuatnya sedikit terkejut, dia sedang berjuang bagaimana cara mematahkan kutukan tersebut, namun dia tidak menyangka kutukan itu akan hilang dengan sendirinya. Kejutan ini membuatnya lengah. Dia merasakan pupil matanya pulih dengan cepat. Kekuatan agung membuat matanya bersinar. Kartu asnya kembali, yang memberinya kepercayaan diri yang besar. Selain terkejut, dia juga memiliki beberapa keraguan. Kutukan senjata kekaisaran tidak akan pernah hilang tanpa alasan. Mungkin mereka mengira aku sudah mati,
jadi mereka menghilangkan kutukan itu untuk menghindari kerusakan pada senjata kekaisaran. Ayo kembali. Ketika dia bingung, tidak jauh dari sana, Queen Yu dan Kaisar Kera Kecil telah berdiri satu demi satu. Mereka masing-masing mengangkat kepala dan melihat ke langit barat daya di kejauhan. Ekspresi mereka tidak dapat dipahami dan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pikiran Charlie terputus, dan dia tanpa sadar menoleh dan memandang semua orang. Mengapa kamu kembali? Keluarga kita masing-masing telah kembali ke tanah leluhur mereka. Queen Yu dan yang lainnya berkata, dan duduk kembali, itu adalah orang yang menyegel diri yang saya sebutkan sebelumnya akan kembali. Tanah leluhur. Charlie sedikit mengernyit, tidak ada keluarga Anda yang berasal dari Xuan Huang. Tentu saja tidak. Raja Bangau Abadi tersenyum, nenek moyang kita, mereka semuanya berasal dari hutan belantara misterius di zaman kuno. Mereka hanya kembali ke tanah leluhur mereka untuk berlindung ketika sesuatu yang buruk terjadi, seperti saat ini keluarga menyegel diri. Tanah leluhur berada jauh di langit berbintang, atau di tepi alam semesta. Raja ikan neraka juga menyela. Bahkan kita tidak tahu lokasi sebenarnya. Jaraknya sangat jauh. Bukan hanya kita. Banyak kekuatan di benua Xuan Huang, seperti 9 klan kuno, klan abadi, dan klan Phoenix, bukan penduduk asli benua Xuan Huang. Tanah leluhur mereka juga jauh di langit berbintang. Orang-orang dari suku Gagak Emas dan Kunpeng sebagian besar telah kembali ke tanah leluhur mereka. Krisismu untuk sementara teratasi. Kaisar Kera Kecil tersenyum, daftar buronan semua suku sudah berakhir, dan kamu tidak perlu lagi dicari mereka. Tidak heran. Charlie menyentuh dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri, pantas saja kutukan pada mata peri terangkat. Itu mungkin terkait dengan kembalinya mereka ke tanah leluhur mereka. Sungguh kejutan yang tak terduga. Tanpa dukungan keluarga, saya akan menunggu. Anda masih bisa melewati dunia. Queen Yu mengangkat toples anggur besar. Kali ini adalah pelatihan, dan nama kita sebagai bersaudara akan tersebar ke seluruh Xuan Huang. Dengan satu kalimat, suasana langsung menjadi panas, dan saudara-saudara berbicara dengan tulus. Itu tidak dibuat-buat. Charlie merasa terharu dan mengagumi keberanian Queen Yu dan yang lainnya. Mereka semua adalah pangeran dari keluarga kaya. Alih-alih kembali ke tanah leluhur bersama keluarganya, mereka malah berlatih sendiri. Anda harus tahu bahwa Xuan Huang penuh dengan bahaya. Ini mungkin yang ingin dilihat oleh para tetua di klan mereka, jadi mereka tidak mengambilnya kembali secara paksa. Hanya dengan benar-benar mengalami angin dan hujan, mereka dapat tumbuh, dan hanya dengan mampu menahan bahaya di dunia, mereka dapat bertransformasi. Saat fajar, semua orang berdiri dengan terhuyung-huyung, menghilangkan alkohol, dan melangkah ke dalam kehampaan. Saat langit fajar, ketujuh bersaudara itu kembali ke kota rahmat. Di pagi hari, jalanan kota rahmat penuh dengan obrolan, semua membicarakan tentang apa yang terjadi kemarin. 7 monster tingkat monster telah melakukan pekerjaan besar. Akhirnya, kita menjadi populer. Kaisar Kera Kecil menjilat rambut monyetnya dan berjalan dengan lebih energi. Ikuti adik ketujuh tua, akan ada banyak diskusi keren, kata beruang beladiri bumi dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Sejujurnya, memalukan bagiku untuk memimpin, Queen Yu menggaruk kepalanya dengan keras. Jangan bicara omong kosong, kita semua punya rencana. Di depan formasi teleportasi, Charlie memimpin untuk menenangkan langkahnya dan memandang Queen Yu dan yang lainnya dengan penuh minat. Jangan ucapkan selamat tinggal, mari kita lakukan sesuatu yang sederhana. Aku akan pergi ke Dong Huang, Trenggiling tersenyum. Pertama, mari kita lihat wanita tercantik di hutan belantara timur. Setelah selesai, kita akan menyeberangi Laut Bintang Xuan Huang dan pergi ke langit berbintang timur. Ini akan menjadi pengalaman yang panjang. Kita sebaiknya pergi ke langit berbintang barat. Raja Bangau Abadi dan Ikan Neraka Utara saling berpegangan, dan mereka berdua memiliki air kencing yang sama. Saya belum keluar dari Xuan Huang, jadi kupikir aku akan melihat dunia. Kami akan ke utara. Kaisar Kera Kecil membawa batang besi emas hitam di satu tangan dan meletakkannya di tangan yang lain. Dia menekan bahu beruang beladiri bumi. Langit berbintang utara pasti sangat ramai, kita harus pergi dan mencobanya. Bagaimana denganmu? Charlie memandang Queen Yu sambil tersenyum, kamu tidak ingin kembali ke langit berbintang selatan. Jangan membuat masalah, aku memiliki sesuatu yang serius yang harus dilakukan. Queen Yu memutar lehernya, ketika aku datang ke Gurun Barat, aku sedang mencari Kaisar Barat. Anak itu memukuliku sepanjang waktu. Dia harus dipukuli sedemikian rupa hingga giginya penuh darah. Tepat pada waktunya, kita bisa pergi berdua. Bersama-sama. Jika tidak ada yang harus dilakukan,
kamu bisa pergi ke gurun barat untuk melihatnya. Kata Charlie sambil tersenyum. Jalan kita masih panjang. Pergi saja, apa gunanya mengipasi penismu? Sebelum Kaisar Kera Kecil dan yang lainnya menyelesaikan kata-kata mereka, Queen Yu mengusir mereka satu persatu. Kenapa kamu tidak pergi saja? Apa yang kamu pikirkan jika kamu ingin membuatku menangis? Aku hanya suka ketika bos kencing. Kaisar Kera Kecil dan yang lainnya berjalan ke formasi teleportasi yang berbeda satu demi satu, semuanya dengan membelakangi Charlie dan Queen Yu dan melambai. Sampai jumpa tahun depan, jaga satu sama lain. Wah, ini masih sedikit sedih. Charlie baik-baik saja, tapi Queen Yu merasa sedikit ingin menangis. Karena itu, Queen Yu masuk ke formasi teleportasi kota kuno. Charlie tersenyum dan mengikutinya. Dalam 10 hari berikutnya, keduanya terus muncul di kota-kota kuno, dengan sasaran di utara. Queen Yu akan mencari Kaisar Barat untuk bertarung, dan Charlie akan menemukan Safia dan Luna, dan mereka memang berada di jalan yang sama. Dalam 10 hari terakhir, keduanya telah mengunjungi puluhan kota kuno yang masing-masing memiliki dupa yang kuat dan banyak umat Buddha, membuat negeri gurun barat memancarkan kehikmatan dan kedamaian. Ada banyak sekali kuil di gurun barat. Oleh karena itu, ada banyak biksu dan yang mulia di tempat berkumpul. Kekuatan misterius makhluk hidup membuat mereka berdua takut. Warisan Buddha terlalu luar biasa. Setelah itu, mereka berdua berjalan bersama seperti biasa, seperti turis. Setiap kali mereka tiba di sebuah kota, Charlie akan mengeluarkan gulungan itu dan mengajukan pertanyaan. Setiap kali dia tiba di sebuah kota, dia akan bergerak mengelilingi langit, mencari reinkarnasi Manchu. Sayangnya, setelah melakukan perjalanan melalui ratusan kota, saya tidak melihat satu pun reinkarnasi. Kota kuno gurun barat ada di depan kita. Ini adalah kota kuno yang paling dekat dengan kawasan terlarang gurun barat. Queen Yu membenamkan kepalanya saat melihat peta dan menemukan lokasi saat ini, dan berkata dengan santai. Untuk menjadi setenar dunia bawah, api penyucian, dunia bawah, kawasan terlarang gurun barat juga harus menjadi tempat yang sangat berbahaya. Charlie tersenyum, wajahnya sedikit pucat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya dari waktu ke waktu. Saat ini, dia telah menggunakan evolusi rahasia langit terlalu sering, dan kultivasi serta umur panjangnya terus-menerus terkikis. Bahkan jika itu adalah metodenya, sulit untuk membalikkannya. Dia hanya bisa secara pasif menerima reaksi konyol tersebut. Queen Yu menyimpan peta dan mengamati Charlie dari atas ke bawah, sedikit mengernyit dan terlihat sedikit aneh. Biar ku beritahu, seperti apa tingkat kultivasimu. Jika kamu tidak naik, mengapa kultivasimu menurun kembali? Mungkin membunuh adalah kejahatan. Terlalu banyak membunuh, aku akan dihukum. Charlie mengangkat bahu dan memasuki kota kuno gurun barat. Queen Yu mengerutkan kening lagi. Sebagai saudara tertua, dia pikir dia sangat mengenal Charlie, tetapi seiring berjalannya waktu, dia menjadi semakin tidak dapat melihat jati diri Charlie, dan keseluruhan dirinya terasa misterius. Dia tidak bisa memahaminya sejenak, jadi dia berhenti memikirkannya, menggaruk kepalanya dan mengikuti Charlie ke kota kuno. Begitu mereka memasuki kota, mereka berdua berhenti. Tanpa sadar mereka berdua mengangkat kepala dan menatap patung Buddha yang berdiri di tengah kota. Patung Buddha itu begitu besar hingga bisa dikatakan menjulang tinggi di atas kota. Langit. Itu adalah Buddha besar, berdiri di langit dan di bumi, dilukis seperti aslinya, dengan wajah yang baik dan mata yang baik. Meskipun berupa patung, namun seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang damai dan khusyuk. Di kaki patung Buddha banyak orang yang berlutut dan beribadah, dalam radius 10.000 kaki merupakan tempat yang sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Pembakar dupa besar berisi sinar matahari, dan setiap aromanya saleh. Orang ini sangat pandai berpura-pura. Queen Yu memeluk kapak perangnya dan menghela nafas, orang yang hidup dalam posisi ini benar-benar bodoh. Bahkan jika dia sudah mati, dia masih dikenang oleh dunia. Itu sangat menjengkelkan. Tidak mengatakan apa-apa dan melihat ke atas dengan tenang, mengetahui siapa patung Buddha itu. Itu adalah Kaisar Buddha yang paling aneh di antara 130 Kaisar Xuan Huang. Itu persis sama dengan bayangan Buddha yang diubah oleh mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung. Tiba-tiba, dia juga bisa mendengar suara lonceng dan lonceng yang keras di lautan dewa, bercampur dengan suara Buddha yang kaya, memiliki sejarah yang panjang, kuno dan misterius, dan juga membawa kekuatan sihir yang tak tertahankan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, menempel di hatinya, dan ketakutannya menjadi semakin kuat. Memang benar seperti yang dikatakan naga kuno matahari di masa lalu.
Setelah mempraktikkan mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung, akan sulit untuk menghilangkan sebab dan akibat dengan Sang Buddha. Hanya setelah dia benar-benar merasakan kekuatan pikiran, barulah dia menjadi kagum pada Sang Buddha. Kekuatan pikiran semua makhluk hidup sangat besar, itu adalah kekuatan yang tak terbatas, dan sebagian besar kaisar pada tingkat yang sama bukanlah tandingannya. Warisan agama Buddha, saya tidak tahu kapan dimulainya, tetapi ditakdirkan untuk menjadi dupa yang tidak akan pernah terputus, bahkan jika ada satu penyembah yang taat di dunia, itu akan bertahan selamanya. Aku akan bersenang-senang dulu. Jangan pergi sendiri. Ayo kita pergi melihat sungai terlupakan bersama besok. Kuiniu menepuk bahu Charlie, lalu berjalan pergi dengan kapak perangnya dan menyenandungkan sebuah lagu. Charlie tidak menjawab, dia juga mengalihkan pandangan dari patung Kaisar Buddha dan melihat ke kota kuno Gurun Barat. Kota ini sama seperti puluhan kota kuno yang pernah mereka kunjungi sepanjang perjalanan. Aroma dupanya sangat kuat, dan terdapat patung Buddha dan Kaisar yang berdiri di sana, menarik jemaah dari berbagai penjuru sehingga menjadikan kota ini sangat makmur. Meskipun ini sebuah kota, namun lebih seperti tanah suci Buddha. Loteng, toko anggur, dan bahkan jembatan lengkung di kedua sisinya semuanya membawa rasa Buddha yang kuat. Begitu Anda memasuki kota, Anda pasti akan berlutut dan beribadah dengan taat. Charlie masih berpegang teguh pada hatinya. Buddha itu terlalu luas, dan orang yang tidak hati-hati akan menjadi beriman. Yang disebut Tao juga akan menjadi dupa agama Buddha, tetapi ia tidak bisa diculik olehnya. Dia mengaktifkan rahasia langit untuk berevolusi, tetapi setelah beberapa perhitungan, dia tidak menghitung bahwa ada reinkarnasi di kota ini. Tak berdaya, dia menyingkirkan kekuatan magisnya, mengeluarkan potret Safia, dan datang ke sebuah kios. Pemilik kios adalah seorang pemuda yang memegang buku tentang Buddha dan membacanya yang sangat bermakna. Dilihat dari barang-barang yang dijualnya, sebagian besar berhubungan dengan Sang Buddha, seperti manik-manik Buddha, alu, kayu cendana, dan batang zen, semuanya tersedia, dan setiap barang dipenuhi dengan cahaya suci Sang Buddha. Pemuda itu mungkin seorang penganut Buddha, dan dia terpesona oleh buku-buku Buddha. Charlie berdiri di depan kios selama 2 atau 3 detik, tetapi dia tidak melihatnya meletakkan buku Buddha, yang membuat Charlie sangat malu. Senior, apakah kamu pernah melihat orang ini sebelumnya? Charlie membuka gulungan itu dan berkata bahwa dia senior. Meskipun pemilik kios tampak seperti seorang pemuda, dia sebenarnya adalah seorang lelaki tua, setingkat Raja Suci. Mendengar ini, pemuda itu meletakkan buku kuno itu dan melihat gulungan itu dengan sepasang mata yang bersih. Saat dia melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dagunya. Wanita ini memang terlihat familiar. Usianya sekitar lebih dari 100 tahun. Sedangkan untuk bertemu dengannya di sana, saya lupa. Dia sepertinya sedang mencari seseorang juga. Hati Charlie bergetar dan dia dengan panik dan berkata dengan nada rendah hati, beberapa waktu yang lalu, kota tanpa air mata datang ke Gurun Barat, dan seorang wanita keluar dari sana. Senior, tahukah Anda di mana dia sedang berada saat ini? Saya tidak tahu. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan mengangkat buku Sang Buddha lagi, dan berkata, tanyakan pada Yang Mulia Sakyamuni. Dia tahu segalanya. Saya tahu bahwa dia akan pergi ke gunung spiritual dalam 3 hari untuk memberi ceramah tentang agama Buddha. Terima kasih, senior. Charlie menangkupkan tangannya, berbalik dan pergi, tidak mampu menahan kegembiraannya. Dengan tujuan Tuan Sakyamuni, dia tidak bertanya kepada orang lain, tetapi berjalan di sepanjang jalan, mengamati kios-kios di kedua sisi, berharap menemukan harta karun. Ia tidak berani menyentuh benda-benda Buddha dengan mudah. Sebab dan akibat dari mantra pemurnian Tathagata Matahari Agung belum berakhir, dan ia tidak ingin menambah sebab dan akibat lainnya. Agama Buddha itu luar biasa dan tidak boleh dikacaukan. Setelah berjalan-jalan di lingkaran ini, memang cukup membuahkan hasil. Banyak senjata sakti tingkat suci tersapu olehnya, termasuk banyak senjata sakti Raja Kuasi Suci. Semuanya dikumpulkan di sepanjang jalan dan didistribusikan untuk reinkarnasi di masa depan. Pada titik tertentu, dia berbalik dan memasuki sebuah toko anggur kecil dan menemukan tempat duduk di dekat jendela. Tak lama kemudian, Kuiniu tiba, dengan untaian manik-manik Buddha tergantung di lehernya, masing-masing cerah dan luar biasa, bersinar dengan cahaya Buddha dan mewujudkan konsepsi artistik Buddha. Itu adalah wadah khusus Buddha. Selain itu juga terdapat untaian manik-manik rosario di pergelangan tangan, dan di pinggangnya terdapat jubah yang diikat menjadi ikat pinggang dan diikat di sana, jika dilihat saja sudah wajar. Aku baru saja membelinya, keren juga.
Kui Niu duduk dan meminum sebotol anggur sekaligus, orang tua itu masih ingin menipuku. Keterampilan tawar-menawarku diturunkan dari nenek moyangku. Itu Buddha, yang terbaik jangan main-main dengan harta karun itu. Charlie berkata dengan santai dan menyesap anggurnya. Bukan hal yang baik untuk dihubungkan dengan warisan ini dan kamu tidak bisa menghilangkannya. Jangan khawatir, saya memiliki kebijaksanaan. Kui Niu menyeringai dan berkata, saya mendengar Yang Mulia Sakyamuni akan berada di gunung spiritual dalam 3 hari. Apakah Anda akan pergi? Dia adalah Yang Mulia setingkat kuasi Kaisar Agung. Seorang Yang Mulia setingkat kuasi Kaisar Agung, tentu saja Anda harus mendengarkannya. Karena dia ada di sini, Anda tidak boleh melewatkannya. Kalau begitu, Anda harus menyembunyikan diri lebih baik. Lalu akan ada kenalan lama Anda, lebih tepatnya pelacur. Mereka juga akan datang untuk mendengarkan hukum, seperti para pelacur seperti putra dewa dari klan iblis dan putra dewa dari klan dewa. Banyak hal terjadi di mana-mana. Charlie menggosok alisnya, merasakan firasat yang sangat buruk. Akan lebih baik jika Kaisar Barat juga datang. Kui Niu memutar leher sapinya dengan keras, aura kekerasannya muncul lagi, dan sesuatu bermekaran dengan guntur, itu bisa menyelamatkanku dari mencarinya kemana-mana. Bersambung.